Jejak leluhur mempersembahkan seputar sejarah, kajian ilmu para leluhur, spiritual dan filsafat. Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa Siti Jenar adalah sebuah pimpinan daripada sebuah padepokan yang kalau sekarang disebut pesantren. Suatu kali ketika Siti Jenar sedang mengajar santri-santrinya di dalam masjid, tiba-tiba rombongan datang dari Demak. Ada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Geseng atau Raden Mas Cakrajaya, dan yang lain-lainnya. Mereka datang untuk menyampaikan titah atau perintah daripada Raden Patah Sultan Demak. Sunan Bonang berucap salam, tetapi salam itu rupanya tidak terdengar karena suasana yang sedang ramai oleh para santri. Merasa tidak dihargai, Sunan Bonang naik pitam dan mendatangi Syekh Siti Jenar seraya berkata, "Wahai Jenar yang sedang berada di alam kematian, hentikan sejenak pengajaranmu. Jangan kau teruskan mengajar murid-muridmu," bentak daripada Sunan Bonang. Rupanya kedatangan para ulama yang sekaligus politisi yang berpengaruh di Demak itu atas perintah Raden Patah. Sang Sultan mendapatkan kabar bahwa apa yang diajarkan oleh Siti Jenar terindikasi telah menyimpang dari ajaran Islam. Para wali dan ulama di wilayah kekuasaan Demak kala itu, termasuk Syekh Siti Jenar, hanya diberi kewenangan mengajarkan syahadat dan tauhid. Sementara Siti Jenar dikabarkan sudah berani memberikan materi tentang ilmu makrifat dan hakikat. Digelarlah forum sebagai ajang pertanggungjawaban atas keyakinan Jenar itu. Sebagian besar anggota Wali Songo hadir dan mengeroyok Jenar dengan melancarkan berbagai argumen tentang ketuhanannya. Bagi Siti Jenar, inti paling mendasar tentang syahadat dan tauhid adalah manunggal atau bersatu. Artinya seluruh ciptaan Tuhan pasti akan kembali menyatu dengan yang menciptakannya. Manunggaling kaula Gusti. Para wali beramai-ramai menyanggah keyakinan Jenar tersebut. Allah yang berwujud hak, kata Sunan Gunung Jati. Allah itu tidak berwarna, tidak berupa, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berbahasa, tidak bersuara, wajib adanya, mustahil tidak adanya, tanda Sunan Bonang. Allah itu jauhnya tanpa batas, dekatnya tanpa rabaan, imbuh Sunan Giri. Allah itu adalah seumpama dalang memainkan wayang, ujar Sunan Kalijaga. Sahabat sekalian, karena Siti Jenar telah melanggar syariat, vonis mati dijatuhkan kepada Siti Jenar dalam sidang para wali yang digelar di Cirebon. Belum dapat dipastikan kapan tepat nyawa Siti Jenar dipungkasi. Diperkirakan antara tahun 1515 hingga tahun 1517 Masehi. Sosok pasti Syekh Siti Jenar memang masih menjadi misteri. Namun berdasarkan penemuan jejak pemikirannya yang kemudian dirangkum oleh berbagai sumber beberapa abad, dari serat, dari kitab atau bentuk referensi lainnya, Jenar tidak pernah takut mati. Justru itulah yang diyakini sebagai titik kesempurnaan manusia. Syukur jika sampai tiba di alam kehidupan yang sejati, sakit, sehat, saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas di alam kematian,
saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada di sini dan di situ. Teman-teman, Syekh Siti Jenar karena melanggar syariat, beliau dijatuhi hukuman dalam versi ini oleh Sunan Gunung Jati. Dan sebagai algojonya langsung adalah pelaksanaannya oleh Sunan Gunung Jati. Eksekusi dilakukan tepat di Masjid Agung Cipta Rasa Cirebon. Jenazahnya dimandikan oleh Sunan Kalijaga, oleh Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Giri, lalu dimakamkan di tempat ini yang bernama Pemakaman Geraksan, yang kemudian disebut sebagai Pesarian Kemlaten. Kenapa dikatakan Pesarian Kemlaten? Karena Syekh Siti Jenar setelah dieksekusi maka beliau berbentuk seperti bunga malati yang jatuh dari langit. Jadi yang dikuburkan hanyalah sebuah bunga di tempat ini. Nah, sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di Pesarian Syekh Siti Jenar, dan di sini saya bersama rombongan peziarah dari jejak leluhur akan melaksanakan tawasul. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada kuncen yang berada di Kemlaten, juga kepada masyarakat setempat, saya mengucapkan terima kasih atas izin untuk syuting di sini. Dan kita berdoa semoga perjalanan kita pada saat ini diberikan kebahagiaan, diberikan rahmat, juga diberikan kekhusyuan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.